Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dalam channel Jaya Games tuh. Salam Games Lover. Hari ini kita ada di kantor tempat APPI ya. Yang sini yang kedua ya di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto. Ya. Nah, jadi kita akan kebetulan kita ada temen nih, kawan yang dari Bapak Idris, Gemologis Skylab. Kebetulan kita akan bincang-bincang ya. Check it out. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah kebetulan ketemu nih. Aduh, Bapak Idris. Wah, kebetulan juga nih ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kebetulan wah sama juga ketemu Pak. Siapa nih? Nawit dari Lab IGL. Lab IGL ya. Wah, kebetulan cocok nih kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol ya. Ketua APP-nya belum ada nih kebetulan nih. Ketua APP lagi bikin kopi deh. Bikin kopi. Oke, siap. Dari segi gemolog. Nah kebetulan nih datang nih ketua APP kita nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Ya, semua. Ayo. Ya, Siap. Kita ngobrol tentang batu. Ya, gimana ya? Kita mulai dengan apa ya? Kita bikin. Jadi ada pertanyaan nih dari Gamestone Lover kita nih ya. Kebetulan, maksudnya apa sih gunanya? Apa tuh lab itu apa? Sebenarnya gunanya lab itu apa gimana ya Pak ya? Batu itu kenapa harus di lab? Oke, jenis-jenis batu itu sangat banyak. Ya. Varietasnya banyak. Dan juga treatment terhadap batu pun banyak. Nah, gunanya Gems Lab itu untuk memberitahu informasi seakurat mungkin terhadap batu untuk membeli. Jadi batu itu apa jenisnya? Treatment yang sudah diterima batu itu sampai bentuk dan warnanya seperti itu tuh apa aja? Itu gunanya. Kenapa? Biar menjaga pembeli dan penjual, biar sama-sama enak. Gunanya Gems Lab itu. Nah, satu lagi nih Pak, kebetulan nih kadang-kadang nih kan ada pembeli kawan saya nih datang menanyakan apa ini asli atau bukan. Jadi kita juga kan takutnya kita salah persepsi. Jadi kita anjurkan untuk lebih baik kita lab aja untuk bahwa itu mengetahui batu asli atau tidak. Benar. Ya, begitu Pak ya? Kurang lebih begitu ya? Benar, dan itu sangat dianjurkan. Karena zaman sekarang ini ya, dengan majunya teknologi, udah banyak cara untuk mengelabui pembeli dan manusia tentang batu itu. Ya. Iya. Nah, kalau ditanya secara cara cepat untuk kita mengetahui ini asli apa palsu, itu tidak ada cara cepatnya. Karena apa? Karena ada sekolah, kita harus pergi ke sekolah, kita harus belajar. Cuman sedikit tips-tips yang general mungkin saya bisa berikan kepada penonton ya. Itu mungkin gini, kadang-kadang kalau kita lihat batu terlalu bagus, terlalu cakep warnanya, keluarnya juga, udah edan lah ya. Itu kita wajib hati-hati. Kita wajib untuk saya nggak bilang suzon ya. Mungkin kita untuk lebih pasti gitu loh. Karena namanya alam ya, batu natural. Kalau batunya natural nggak sintetik, itu terbuat dari alam. Dan namanya alam pasti tidak semuanya sempurna. Nah, kita harus mengetahui itu gitu loh. Nah, jadi kalau melihat batu terlalu sempurna, ya itu saran seorang gemolog, kita harus lebih hati-hati gitu. Hati-hati ya. Mungkin simpelnya seperti itu. Kalau misalnya ada safir gitu, itu kaca. Safir itu termaksud kalau di bahasa gemolog ya tipe 2. Tipe 2. Iya, artinya apa? Berarti dia memiliki inklusi harusnya biasanya. Tapi saya nggak bilang menutup kemungkinan bahwa safir yang bersih pasti sintetik, enggak. Cuman biasanya safir itu bakal mempunyai inklusi. Nah, nanti seorang gemolog dengan ilmunya, dengan experience dia, jam terbang, dia akan menganalisa itu gitu. Dan bisa aja safir nih kita lihat dalamnya udah ada inklusi dari kasat mata. Ini mah ada isinya nih. Tapi itu pun harus tetap Gems Lab ngelihat seorang gemolog
harus ngelihat dan mengkarakteristikkan itu tuh bagaimana gitu. Mobil tinggi mah kena banjir apa pusing tinggi kan Kebetulan Bapak Idris ini lagi ngecek batu liat. Musim hujan banjir nih. Kalau buat kemek mah nggak ada lawan ekstra di atas. Ini adalah tips cara melihat batu dengan loop ya, kekeran kalau orang bahasa ini bilang kekeran. Nih Bapak Idris kebetulan sedang melihat batu. Kebetulan Bapak batu apa ini Pak? Ini ruby. Ruby ya Pak ya? Saya sedang coba melihat apakah treatment dia sampai kemasukan gelas yang biasa disebut gelas filling. Kenapa kok bisa dimasukin gelas gitu Pak? Supaya apa ya? Itu di saat proses pembakaran itu biasanya ada residu, kan dia bakar bukan langsung batu ketemu api ya. Iya. Dia harus dilapisi bajunya. Ada ya semacam baju lah kita sebut. Iya. Nah, terkadang di saat proses pembakaran itu ada residu-residu yang masuk ke dalam krek-krek. Seperti Dan itu di ya. saat pendinginan, residu itu akan mengkristal menjadi kaca dan disebut glass filling. Jadi lebih baik ini kan para gemstone lover ini kan kebetulan kalau awam ini ya lebih baik bagaimana saran Bapak nih untuk mengetahui batu ini bagaimana, apa harus kita tanya orang yang nggak, kadang-kadang suka kita tanya ini asli atau tidak, saran Bapak lebih baik gimana? Saran saya seorang gemolog, Ya. bukannya saya untuk Ya. iniin lab, cuma Ya. paling bagus Ya. Bapak ke lab, Ya. nonton ya, Ya. ke labnya terserah, labnya yang Bapak kenal boleh gemolognya. Tapi saran saya yang kredibel. Nah, iya. Kredibelnya dilihat dari mana, lulusannya dari mana, jam terbangnya gimana, Ya. dan itu faktor-faktor itu habis kita lihat, kita ke lab itu Ya. dan kita tanya ke mereka. Kenapa? Karena mereka nih orang-orang udah terpelajar, Ya. udah mendedikasikan beberapa lama hidup mereka untuk mempelajari batu Ya. di tempat yang memang untuk belajar batu, dan mereka mendapat titel gemologis, yaitu mereka emang tukang batu lah ibaratnya. Ya. Itu Jadi saran baiknya ya. Sangat dianjurkan. Kadang-kadang Pak nih ada pencinta batu ini yang awam, Iya. ya. Dia ingin beli takut asli atau tidak. Kadang-kadang gue percaya lu. Karena kepercayaan apa? Lebih baik memang sarannya apa harus ke gemologi gitu Iya, ya. kalau saya bilang ya, dunia batu ini dari awal Iya. itu sistem trust. Trust itu yang dari awal, cuman kita juga harus hati-hati. Iya. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi seperti yang saya bilang di awal, perkembangan teknologi itu udah membuat banyak bisa direkayasa. Bahkan ada yang sintetik safir, sintetik ruby. Kenapa disebut sintetik safir? Karena sebenarnya dia safir. Dari bahan kimianya benar-benar sama seperti asli. Nah, kebetulan ada yang nanya nih, Pak. Ya. Pak Idris ini kebetulan apa nih, penjual apa memang Bapak ini bekerja sebagai gemologis apa gimana? Iya, saya ini sebenarnya Iya. seorang gemologis. Gemologis. Saya bekerja di sebuah gem lab. Jam lah. Jadi kerjaan saya sebenarnya menganalisa batu. Jadi setiap hari kerjaan saya biasanya di kantor, batu datang dan saya mengecek batu itu dan saya memberi hasil. Kira-kira batu ini apa, treatmentnya apa, dan terkadang originnya pun dari mana, itu kami menentukan. Itu kerjaan saya biasanya.